Jadi teman-teman, pada kesempatan ini saya ingin berbagi tutorial seputar manajemen referensi menggunakan aplikasi Zotero. Tapi sebelumnya, saya ingin mengingatkan kepada teman-teman agar like, kemudian subscribe channel ini, dan di kolom komentar setelah teman-teman menonton video ini hingga selesai. Nah, teman-teman, apa itu manajemen referensi? Manajemen referensi adalah sistem pengelolaan rujukan yang terdapat dalam sebuah karya tulis ilmiah. Apakah itu bentuknya laporan penelitian, apakah itu skripsi, apakah itu tesis, apakah itu disertasi, dan termasuk pula dalam konteks ini adalah artikel jurnal. Nah, pengelolaan rujukan ini umumnya biasanya dilakukan dengan format yang berbeda antar lembaga. Kampus satu dengan kampus yang lain bisa jadi berbeda. Jurnal satu dengan jurnal yang lain bisa jadi berbeda. Nah, ini umumnya biasanya didasarkan pada kebutuhan dari lembaga tersebut dan bidang ilmu yang kita sasar. Nah, rujukan yang saya maksudkan di sini adalah rujukan terhadap suatu kutipan dalam sebuah naskah karya tulis ilmiah. Apakah itu bentuknya e-note, apakah itu endnote, dan ataukah itu footnote, serta daftar pustaka atau yang kita lebih kenal dengan bibliografi. Mengapa kita perlu menggunakan aplikasi manajemen referensi ini, teman-teman? Yang pertama adalah manajemen referensi ini akan meminimalisir kesalahan penulisan. Yang kedua, penggunaan manajemen referensi ini akan meminimalisir kesalahan format penulisan. Karena ketika kita menulis artikel jurnal, bisa jadi artikel jurnal yang kita sasar itu berbeda dengan garis lingkung dari tulisan yang kita tulis. Ada yang menggunakan style, ada yang menggunakan Jorabian style, dan ada format-format penulisan yang lain. Nah, kemudian yang berikutnya, manajemen referensi ini membantu kita untuk membuat database perpustakaan yang pernah kita citasi. Kemudian membangun mata rantai keilmuan secara terstruktur, memudahkan perubahan style yang mungkin diperlukan. Tadi sudah saya sampaikan bahwa gaya selingkung satu artikel jurnal dengan artikel jurnal yang lain itu bisa jadi berbeda. Katakan begini, ketika teman-teman mengsubmit sebuah artikel jurnal di jurnal A misalnya, di jurnal A itu menggunakan kutipan e-note, tetapi artikel jurnal dari teman-teman ini di-reject. Nah, ketika di-reject, teman-teman ingin menyasar ke artikel jurnal yang lain. Maka tentu perubahan style itu harus menyesuaikan dengan jurnal di mana teman-teman ingin mempublish artikel itu di jurnal tersebut. Sehingga kebutuhan untuk mengubah style bukan hal yang mustahil. Kenapa? Karena bisa jadi style atau gaya selingkung artikel jurnal yang baru disasar itu berbeda dengan jurnal sebelumnya yang teman-teman sasar. Kemudian yang terakhir adalah perpustakaan ini bisa dibuka di berbagai device selama terhubung dalam satu akun yang sama. Baik teman-teman, apa yang ingin saya sampaikan di dalam video tutorial dalam kesempatan ini? Yang pertama adalah bagaimana mempersiapkan menginstal aplikasi Zotero, kemudian yang diperlukan itu ketika teman-teman meregister akun Zotero secara online. Dan yang kedua, ini berhubungan dengan pendataan. Dalam hal ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana memasukkan referensi secara manual, bagaimana pula memasukkan referensi secara otomatis. Kemudian yang terakhir yang akan saya bahas adalah bagaimana memunculkan dalam kutipan dan kemudian bagaimana pula memunculkan di dalam daftar pustaka. Yang pertama adalah persiapan install aplikasi. Teman-teman perlu mendownload aplikasi Zotero for Windows ini melalui link www.zotero.org. Kemudian setelah selesai, teman-teman perlu merestart komputer atau laptopnya teman-teman, kemudian buka Office Word. Nanti di bagian pojok sebelah kanan itu biasanya ada tulisan Zotero. Nah, itu tandanya instalasi teman-teman tadi lakukan itu telah berhasil dan Zotero bisa digunakan. Kemudian teman-teman juga dapat menambahkan dengan plugin atau extension untuk browser yang teman-teman gunakan untuk mengutip langsung dari internet. Tetapi ini sifatnya pilihan, opsional, tidak wajib. Nah,
bagaimana teman-teman bisa melakukan register akun? Nah, teman-teman bisa lihat di slide PowerPoint yang saya bagikan. Teman-teman itu bisa buka aplikasi Zotero, kemudian klik edit, kemudian favorite, kemudian synchronize. Kemudian teman-teman masukkan akun dan password jika telah membuat akun. Jika belum punya, maka klik buat akun dan ikuti sebagaimana pembuatan akun. Kemudian cek emailnya teman-teman. Nah, ini yang kedua. Bagaimana teman-teman melakukan pendataan? Sebelum saya infokan bagaimana cara memasukkan referensi secara otomatis, kiranya saya merasa perlu untuk membagikan tutorial seputar memasukkan referensi secara manual. Yang pertama-tama, teman-teman seperti biasa perlu membuka aplikasi Zotero. Ini aplikasi Zotero ini biasanya ada di desktopnya teman-teman. Jadi teman-teman tinggal pencet saja di desktop, kemudian pilih Zotero. Kemudian klik tanda plus sebagaimana lingkaran merah di dalam tutorial saya ini. Ketika Zotero itu telah dibuka ya teman-teman, itu ada tanda plus. Nah, tanda plus itu nanti ada pilihan banyak. Nah, di situ ada artikel jurnal, ada artikel koran, ada buku, ada dokumen, kemudian ada chapter dari sebuah buku, kemudian bisa pula isinya seputar informasi dari web yang teman-teman kutip, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian teman-teman isilah itu di kolom yang di PowerPoint itu sebagaimana yang sudah saya lampirkan. Misalnya di sini jenis item buku, teman-teman tulis di sini judul buku yang teman-teman kutip, kemudian di sini ada keterangan penulisnya, siapa penulisnya. Kalau penulisnya itu satu, maka teman-teman cukup mengisi satu penulis saja. Nah, tetapi jika penulisnya itu 2, 3, 4, maka teman-teman perlu mengklik tanda plus yang ada di samping penulis ini tadi. Nah, keterangan seputar penulis ini juga bisa teman-teman sesuaikan. Misalnya ketika buku itu adalah buku terjemahan, maka di sini ada pilihan penerjemah. Kemudian kalau buku-buku yang teman-teman kutip itu adalah buku yang memiliki editornya, maka di sini juga ada pilihan editor. Teman-teman juga perlu memasukkan ISBN-nya, kemudian judul singkatnya apa. Kalau misalnya ketika teman-teman menggunakan footnote misalnya, biasanya judul singkat ini menjadi penting. Tapi kalau teman-teman menggunakan endnote, biasanya saya tidak pernah menulis judul singkat di sini. Nah, jenis item buku ini bisa diganti menjadi jurnal tadi, artikel jurnal. Maka nanti di sini formatnya akan berbeda. Di sini ada DOI, kemudian volume kapan jurnal itu terbit, kemudian isunya itu nomor yang keberapa, dan kemudian URL dari jurnalnya itu apa dan sebagainya. Selebihnya kaitannya dengan penulis ini juga tadi seperti yang saya katakan, jika penulisnya tunggal, maka teman-teman tidak perlu mengklik tanda tambah di sini. Tapi kalau penulisnya 2, 3, 4 dan seterusnya, maka teman-teman perlu menuliskan nama-nama penulis itu tadi. Tapi sebelumnya teman-teman perlu mengklik dari tanda plus yang ada di pojok paling kanan di bagian item penulis tadi, sebagaimana slide yang saya tampilkan. Nah, kemudian isian yang wajib ada. Tadi seperti yang sudah saya sampaikan, maka ada beberapa isian yang perlu teman-teman isi ketika teman-teman menggunakan Zotero. Misalnya buku tadi ada judul buku, ada nama penulis, ada tempat terbit, ada publisher, kemudian ada tanggal dan seterusnya. Kemudian jurnal juga demikian. Judul tulisan, nama penulis, kemudian nama jurnal, volumenya kapan, isunya kapan, kemudian tanggal
yang biasanya saya tulis tahun saja. Kemudian bisa pula teman-teman menuliskan dokumentasi wawancara teman-teman. Misalnya teman-teman melakukan wawancara tentang apa, misalnya sebutlah misalnya masalah-masalah yang dihadapi guru dalam pembelajaran. Maka teman-teman perlu menuliskan nama yang diwawancarai tadi, interview itu dengan siapa, tanggalnya kapan, kemudian model interview itu dilakukan secara apa? Apakah melalui wawancara secara langsung, ataukah melalui wawancara via WhatsApp, melalui email, dan seterusnya. Nah, sumber lain ini pada prinsipnya harus memenuhi unsur judul, nama, tempat, waktu. Tadi sudah saya sampaikan bahwa di Zotero opsionalnya tidak hanya buku, tidak hanya jurnal atau interview atau dokumentasi, tetapi juga opsionalnya di situ bisa web, bisa artikel koran, dan masih banyak yang lain. Termasuk laporan penelitian juga bisa report itu ada opsionalnya di Zotero. Nah, bagian ini yang perlu teman-teman perhatikan. Ketika teman-teman menulis nama penulisnya, maka nama ditulis dengan nama belakang dahulu, baru nama depan. Nah, jika terdiri dari 3 suku kata atau lebih, maka nama belakang adalah suku kata terakhir. Sisanya masukkan sebagai nama depan. Saya ambil contoh misalnya Samsul Kurniawan. Tulis nama belakang Kurniawan saja, kemudian masukkan kata Samsul sebagai nama depan. Nah, seperti di sini contohnya. Ketika teman-teman misalnya klik penulis di sini, kan di sini ada kata terakhir, kemudian kata pertama. Maka cara mudahnya, maka teman-teman klik di kotak ini. Nanti ketika klik di kotak ini, gitu, klik di kotak ini, nanti di sini akan menjadi satu kolom saja. Maka teman-teman cukup tulislah nama orang itu lengkap-lengkap. Nanti baru teman-teman klik lagi kotak yang saya arahkan melalui kursor ini, itu nanti akan secara otomatis dia akan menjadi dua suku kata, menjadi nama depan dengan nama belakang. Nah, begitu teman-teman. Baik. Kemudian yang kedua, apabila berupa instansi tadi, teman-teman tidak perlu melakukan klik tanda garis di samping nama itu tadi, yang kotak tadi, sehingga hanya akan tersedia satu tabel saja. Misal buku yang dirilis oleh Kementerian Agama, jangan ditulis menjadi agama, kementerian. Wah, ini kan lucu kalau misalnya kita ikuti, nanti munculnya agama 2001, misalnya begitu. Nah, karena itu biarkan saja tetap Kementerian Agama. Jadi dia di satu kolom saja. Kemudian teman-teman tadi udah saya sempat singgung bahwa kata penulis tadi, di bagian item penulis tadi bisa juga opsionalnya tidak hanya penulis, teman-teman bisa memilih penerjemah, editor, dan lain-lain. Kemudian klik tanda plus di samping nama jika teman-teman ingin menambah jumlah daripada penerjemah atau jumlah daripada editor. Harap perhatikan teman-teman ya, setiap tulisan termasuk huruf besar dan kecil agar tidak ada yang salah ketik, karena ini akan merusak daripada tulisan teman-teman itu menjadi tidak enak dibaca karena ada typo di situ. Nah, berikutnya adalah pendataan memasukkan referensi secara otomatis, atau ini biasanya bagi teman-teman yang sudah mahir, saya kira ini lebih mudah sebenarnya. Kenapa? Karena secara otomatis, atau jika sudah mahir dan teman-teman sudah punya file PDF jurnalnya, maka ini akan jauh lebih simpel ketimbang tadi masukkan dengan cara manual. Yang pertama, caranya adalah teman-teman membuka aplikasi Zotero, kemudian teman-teman buka aplikasi Windows Explorer, kemudian cari file PDF jurnal yang telah dimiliki, atau cari di Sinta, Google Scholar, DOAJ, atau yang lain. Kemudian klik file jurnal, geser, drag itu ke aplikasi Zotero, kemudian lepas. Jadi begitu. Kemudian bisa pula dengan plugin Zotero Connector maupun plugin extension lainnya sesuai browser yang digunakan. Setelah dokumen masuk Zotero, kemudian tetap perlu teman-teman lakukan koreksi secara manual untuk meminimalisir salah tulis atau dokumen itu tidak lengkap. Katakan misalnya ketika teman-teman masukkan atau input secara otomatis ini, bisa jadi
di situ tidak ada nama penerbit atau tidak ada tahun terbit dari buku itu tadi, maka teman-teman ini inputnya harus secara manual untuk melengkapi dari yang pelan-pelan tadi. Nah, ini contoh teman-teman dari dari Zotero yang saya punya. Misalnya teman-teman ingin mengutip artikel jurnal, maka teman-teman bisa lakukan itu secara otomatis dengan mengklik kursor atau tanda panah yang saya tunjukkan di sini. Nah, kalau di sini ada artikel jurnal, maka teman-teman cukup menuliskan DOI-nya saja. Nanti secara otomatis DOI itu akan membaca metadata dari artikel jurnal itu tadi. Maka teman-teman tidak perlu repot kalau misalnya menggunakan cara ini. Secara otomatis pula Zotero akan membaca apa judulnya, kemudian siapa penulisnya, kemudian abstraknya seperti apa, kemudian informasi-informasi lain berkaitan seperti volume, isu nomor berapa, dan seterusnya. Nah, kalau itu berhubungan dengan buku, maka teman-teman perlu memasukkan di bagian kursor yang saya masukkan ini, di bagian item ini teman-teman bisa memasukkan ISBN, maka nanti di sini akan menyesuaikan. Tetapi teman-teman tidak perlu kaget kalau tiba-tiba teman-teman memasukkan DOI artikel jurnal atau ISBN itu tetapi tidak sukses. Itu mungkin saja kenapa? Karena tidak sukses tadi itu karena bisa jadi itu karena ISBN atau DOI yang teman-teman tulis itu input itu memiliki kesalahan, dan ini wajar-wajar saja. Dan untuk kasus-kasus seperti ini teman-teman perlu melakukan pengutipan secara manual. Nah, ini yang saya maksudkan tadi. Teman-teman mengidentifikasi saja, cek saja misalnya kalau teman-teman mau mengutip bukunya Talcott Parsons misalnya, Social System misalnya, teman-teman cari ISBN buku Talcott Parsons itu tadi, kan teman-teman misalnya udah punya bukunya nih. Nah, teman-teman lihat ISBN-nya, kemudian teman-teman tulislah di bagian item yang saya kolom warna biru ini tadi. Nanti secara otomatis dia akan muncul di bagian yang bagian ini nih. Nah, di bagian sebelah sini. Nah, baik teman-teman. Berikutnya adalah soal pengaturan style pengutipan. Nah, ini teman-teman perlu membuka aplikasi Office Word, di mana di bagian Office Word itu sudah ada tulisan atau artikel yang teman-teman buat. Nah, kemudian ketika teman-teman akan ngutip, misalnya teman-teman perlu melakukan penyesuaian terhadap citation style yang teman-teman. Maka untuk itu teman-teman perlu buka Zotero, kemudian klik dokumen preference. Nanti di situ ada pilihan, misalnya kalau kita menulis di Al-Jamiah misalnya, di satu jurnal yang ada di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Nah, maka di sini di citation style-nya sudah ada Al-Jamiah. Nah, maka kita sudah secara otomatis menyesuaikan dengan gaya selingkung dari penulisan Al-Jamiah. Nah, kemudian ketika ada artikel jurnal atau skripsi, tesis atau disertasi yang menggunakan apa style misalnya, maka teman-teman cukup pilih di citation style-nya, yaitu apa style tadi, ataukah di sini nanti ada pilihan-pilihan yang lain. Yang jelas tadi udah saya sampaikan, antara satu jurnal dengan jurnal yang lain, antara satu kampus satu dengan kampus yang lain, bisa jadi punya format style pengutipan yang tidak sama. Nah, jadi tinggal kita menyesuaikan dengan style atau gaya selingkung tadi. Nah, jadi seperti itu. Nah, baik teman-teman, selanjutnya, bagaimana cara mengutipnya?
Cara mengutipnya, yang pertama teman-teman buka Office Word. Setelah mengetik suatu kalimat dari sebuah sumber, kemudian teman-teman klik tab Zotero, kemudian klik Add Edit Citation. Nah, di sini. Nah, kemudian masukkan sebagian teks yang diambil, sebutlah judul misalnya. Maka teman-teman nanti secara otomatis akan muncul di situ penulisnya siapa, kemudian judulnya apa, dan jika teman-teman rasa cocok maka tekan enter, nanti dia akan muncul sesuai dengan judul yang kita masukkan. Nah, kemudian untuk memasukkan halaman, klik lagi judul yang tertera pada tampilan add citation tadi, kemudian masukkan angka pada kolom teks. Nah, tetapi teman-teman juga bisa memasukkan informasi. Misalnya, biasanya kan kalau saya nulis itu, jika saya ingin menyarankan kepada pembaca itu agar membaca dari rujukan yang saya kutip, maka saya kan perlu biasanya menulis sebelum kutipan itu, misalnya baca Parson misalnya tahun sekian halaman sekian, maka di situ teman-teman bisa menuliskannya di prefix, tulis baca gitu kan. Nah, maka nanti secara otomatis di kutipannya teman-teman akan tertulis baca Parson tahun, tahun, kemudian halaman sekian. Jadi seperti itu ya teman-teman. Baik. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan cara menambahkan halaman, prefix dan suffix. Nah, seperti contoh sebagaimana slide PowerPoint yang saya bagikan. Simple teman-teman. Jadi teman-teman tidak perlu memasukkan atau menggunakan cara manual untuk hal ini karena itu akan sangat merepotkan. Tapi menggunakan Zotero ini menjadi sangat simple sekali. Nah, kemudian berkaitan dengan daftar pustaka, pada akhir naskah dari Office Word, dari akhir tulisan yang teman-teman buat, dari artikel jurnal yang teman-teman buat, dari tesis atau disertasi yang teman-teman tulis, maka pada bagian akhir naskahnya teman-teman kan membutuhkan daftar pustaka atau bibliografi. Maka teman-teman perlu di bagian akhir itu mengklik bagian add atau edit bibliografi. Secara otomatis bibliografi yang dari kutipan yang teman-teman sudah input tadi di bagian body dari tulisannya teman-teman itu akan secara otomatis terlampirkan di bagian daftar pustaka atau bibliografi tadi. Nah, untuk itu mungkin bisa jadi spasi, font dan lain-lainnya bisa jadi tidak sejalan dengan keinginan teman-teman, maka teman-teman perlu mengatur spasi, font dan lain-lain ini sesuai dengan kebutuhan. Nah, barangkali itu sedikit penjelasan saya seputar bagaimana manajemen referensi itu penting, dan saya ambilkan satu contoh dari manajemen referensi menggunakan aplikasi Zotero. Selamat mencoba teman-teman.